Dan dia katakan sampai akhir zaman dia akan menyertai kita. Buktinya apa? Akan ada pertolongan Tuhan. Akan ada perlindungan dari Tuhan, saudara. Akan ada pengkaparan. Akan ada pembelaan dari Tuhan sendiri buat saudara dan saya, buat kita anak-anaknya. Itu bukti di mana Tuhan Allah menyertai kita. Akan ada pertolongan. Saudara, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan Yesus, dia sanggup menolong saudara dan saya. Yang terpenting, tetap hatimu condong kepada dia. Dan kita harus peka, maka pertolongan Tuhan itu ajaib dalam hidup kita. Amin. Percayalah, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam hidup saudara dan saya. Uralaba shandete ke pembo paporiano yarata kahandeta ria bosoni baralaba sanda dada bara. Kami percaya malam ini Tuhan ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam hadirat-Mu ada damai. Di dalam hadirat-Mu ada ketenangan. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Tuhan, kami puas bersama Engkau. Kami bersyukur punya Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan, sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami, walau hanya sedetik pun. Janji-Mu ya dan amin buat kami Tuhan Yesus. Biarlah malam hari ini Tuhan, setiap kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada malam ini. Kami rindu Tuhan berfirman lewat hamba-Mu. Kami rindu Tuhan berbicara lewat hamba-Mu dalam nama Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu. Berkati hamba-Mu dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Terima kasih buat pemain musik dan worship leader. Shalom semuanya, Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya semua keadaan kita baik. Saudara, malam ini kita akan kembali belajar tentang sebutan nama-nama Tuhan. Ya. 5 sesi, 5 minggu, saudara, kita belajar tentang nama Tuhan yaitu Immanuel. Yang artinya Allah beserta dengan kita. Malam ini saya akan menyampaikan subtemanya. Kalau Tuhan menyertai, kalau Tuhan kita Immanuel, maka akan ada pertolongan Tuhan. Matius 1 ayat yang ke-23, mari kita baca. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Saudara kasih dalam Tuhan, jika kita memperhatikan di dalam Alkitab kita, ya, sejak kitab terakhir dari perjanjian lama, yaitu kitab Maleaki, saudara kasih dalam Tuhan, ya. Itu Tuhan itu berhenti berfirman. Tuhan Yesus berhenti berbicara kepada para nabinya. Selama kurang lebih diperkirakan 400 tahun. Dan itu disebut masa kegelapan. Ya. Saudara kasih dalam Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi? Ini semua karena disebabkan bangsa Israel selalu tegar tengkuk, selalu berbuat dosa, saudara kasih dalam Tuhan. Ya, tidak mau mendengarkan dan tidak mau melakukan perintah Tuhan, tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Namun di kitab pertama di dalam perjanjian baru, ya, kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus kembali berbicara, ya. Lewat malaikatnya, kata firman Tuhan. Di dalam Matius 1 ayat 23 ini yang barusan kita baca. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki.
dan mereka akan menamakan dia Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara, luar biasa janji Tuhan. Luar biasa kita memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan yang disebut Immanuel, Allah beserta dengan umatnya. Saudara, lewat perjanjian baru ini di dalam Matius 1, malaikat Tuhan berbicara ini artinya saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan sendiri berinisiatif untuk membangun hubungan, ya, di mana dia sendiri bahwa mengatakan dia menyertai umatnya. Nah, dan hal ini pun diperjelas kembali lewat firman-Nya di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Diperkokoh. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan supaya kepada barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara kasih dalam Tuhan, luar biasa kasih Tuhan, kasih Bapa kepada umatnya, kepada anak-anaknya, kepada bangsa Israel, kepada kita semua. Saudara, kelahiran Kristus menjadi suatu tanda pemulihan hubungan. Ya. Jadi sejak kelahiran Kristus itu, ya, Tuhan senantiasa beserta dengan umatnya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tuhan senantiasa selalu dengan umatnya, tidak dibatasi oleh keadaan, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, saudara. Ya, artinya bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Kita bisa langsung berdoa, kita bisa langsung berseru memanggil dia, Aba ya Bapa, dimanapun saat kita berada. Di mobil sekalipun, saudara. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh keadaan. Ya. Saudara, sebagai anak Tuhan, kita sangat beruntung. Kita sangat beruntung memiliki janji Tuhan yang Tuhan berikan. Ada amin saudara? Bahwa dia selalu beserta dengan kita. Bahwa dia selalu Immanuel. Bahwa dia berjanji akan terus menyertai saudara dan saya. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Ya. Dikatakan tadi dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Saat dia lahir ke dunia ini dia disebutkan Immanuel. Dan yang luar biasa saudara kasih dalam Tuhan, ya, saat dia mau kembali ke surga, dia pun berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, di dalam Matius saudara kasih dalam Tuhan, 28 ayat yang ke-20 bagian B saja. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, Tuhan yang kita sembah dia adalah Tuhan yang Immanuel. Tuhan yang menyertai kehidupan kita selama kita ada di bumi ini. Bahkan difirmankan sampai kesudahan zaman. Sampai akhir zaman Tuhan Immanuel. Tuhan menyertai saudara dan saya anak-anaknya, umatnya. Orang percaya kepada namanya. Dalam nama Yesus. Saudara, bukti nyata Tuhan menyertai kita. Bukti nyata Tuhan Immanuel kepada umatnya, kepada anak-anaknya, kepada kita orang yang dikasihinya, saudara. Dan dia katakan sampai akhir zaman dia akan menyertai kita. Buktinya apa? Akan ada pertolongan Tuhan. Akan ada perlindungan dari Tuhan, saudara. Akan ada pengkaparan. Akan ada pembelaan dari Tuhan sendiri buat saudara dan saya, buat kita anak-anaknya. Itu bukti di mana Tuhan Allah menyertai kita. Akan ada pertolongan. Pertolongan yang bagaimana saudara kasih dalam Tuhan. Ya. Ibrani 13 ayat 6 katakan, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Saudara, suatu saat ada anak muda, dia bertanya kepada saya, dia datang, Om, bagaimana caranya Tuhan menolong? Tuhan itu kan gak nyata. Tuhan itu kan gak kelihatan. Saya katakan, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat buat anak-anaknya. Buat orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kamu harus berdoa, berseru kepada dia, memanggil namanya. Maka pertolongannya tidak akan pernah terlambat dalam hidupmu.
Dia bertanya lagi, Om, saya sudah berdoa. Bahkan saya sudah berpuasa. Justru Om, semakin saya berdoa, semakin masalah yang saya lihat itu semakin bertambah dan semakin rumit, Om. Saudara, saya tanya, memang kamu punya masalah apa? Saudara, dia 3 bersaudara, 2 kakaknya itu pria, sudah berkeluarga, bahkan sudah punya anak. Ya, dia bercerita dulu, waktu papahnya masih ada, ya papahnya sekarang sudah meninggal. Dia katakan bahwa dulu papa dan mama memang suka ribut. Ya kalau ribut, saya yang jadi bulan-bulanan, bisa dilempar pakai apa aja bisa dilempar yang ada di tangannya dia, mamanya. Karena mamanya sangat sayang kepada kakaknya, yaitu pria, yang pria itu. Ya. Nah, dia anak kesayangan mamanya. Dia bilang, Om, justru sekarang sejak papa sudah nggak ada, masalah yang aku hadapin, Om, semakin bertambah. Aku melihat mama semakin jauh dari Tuhan. Saat saya ingetin dia, Om, Mah udahlah, kita kan percaya Tuhan Yesus. Udahlah Ma, jangan terus-terus pergi ke paranormal, ke orang pintar. Wah, saudara, mamahnya ini marah, saudara kasih dalam Tuhan. Ditampar anak gadis ini, saudara kasih dalam Tuhan. Dia katakan, dia cerita kepada saya. Saudara kasih dalam Tuhan, setelah ditampar begitu, dia langsung lari ke kamar. Dia kunci kamarnya. Tetapi saudara, mamanya berteriak. Mamanya mengejar dia, bahkan dia dobrak pintu kamar anak ini. Saudara kasih dalam Tuhan, mamanya bawa pisau seperti orang kesetanan. Sepertinya rohnya berperang, saudara kasih dalam Tuhan. Nah, jadi dia bilang, kamu anak gak hormat kepada orang tua. Wah, dia bilang, udah Ma, bunuh aja. Dia bilang, singkat cerita entah gimana saudara, dia sambil menangis, dia sambil udah pasrah, dia berseru memanggil nama Yesus, entah gimana ceritanya, mamanya langsung reda marahnya saudara. Dan setelah itu bisa terulang lagi, saudara kasih dalam Tuhan, dia bercerita. Makanya dia bilang, semakin saya berdoa dan berpuasa, semakin bertambah masalah ini, Om. Jadi anak ini mengalami stres, trauma. Dia tinggal hanya berdua dengan mamanya di rumah, saudara kasih dalam Tuhan. Ya. Saudara, anak ini karena dia malas ketemu dengan mamanya, jadi sampai jam 2, jam 3 pagi dia masih ada di kafe. Dia kuliah, dia mengerjakan tugas-tugasnya, dia cerita. Sebab kalau aku pulang, Om, aku ditegur, kamu dari mana? Kamu ngapain? Kamu ada apa? Kenapa baru pulang jam segini? Dia bilang begitu. Jadi Om, mana pertolongan Tuhan? Saudara kasih dalam Tuhan, saya berikan dia nasihat. Kamu, saya bilang, pertama, kamu harus berdamai dengan diri kamu. Kedua, kamu harus minta maaf sama mama kamu. Walaupun bagaimana, dia orang tua kamu. Dia yang melahirkan kamu. Terlepas dari salah atau benar, kamu harus datang merendahkan hati kamu, meminta maaf kepada mama kamu. Terserah, mama kamu mau terima atau tidak. Tetapi kalau kamu dengan tulus minta maaf kepada mamamu, firman Tuhan berkata bahwa engkau dibenarkan di hadapan Tuhan dan engkau tidak bersalah. Saya katakan seperti itu. Saudara kasih dalam Tuhan. Dan saya katakan kepada dia, percayalah, kalau engkau melakukan firman Tuhan, kalau engkau melakukan kebenaran, melakukan firman Tuhan dan meninggalkan hal-hal yang tidak benar, kalau salah jangan ditabrak, jangan diteruskan. Kamu belajar hidup benar, belajar hidup kudus, belajar hidup takut akan Tuhan. Percayalah, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat dalam kehidupanmu. Dan yang paling hebat, bukti daripada Tuhan menolong dalam hidupmu, akan ada damai sejahtera. Walaupun engkau di tengah badai, walaupun engkau sedang bergumul dengan masalahmu, saya katakan, maka akan ada sukacita, akan ada ketenangan. Dan yang paling hebat, akan ada satu keyakinan yang teguh, iman yang lahir, di mana engkau yakin benar bahwa masalah yang engkau alami cepat atau lambat, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidupmu. Saudara, bicara pertolongan Tuhan,
Bagaimana cara Tuhan menolong kita? Tuhan gak nyata, Tuhan gak kelihatan katanya. Saudara kasih dalam Tuhan, sesungguhnya Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Tuhan yang mendengar seruan umatnya dan anak-anaknya. Saudara kasih dalam Tuhan. Saudara, pertolongan Tuhan itu gak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan gak pernah terlambat buat gereja kita di tempat ini. Buat usaha kita. Buat pelayanan kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya melihat bagaimana Tuhan menolong gereja di tempat ini. Sehingga kita bisa pindah ke GBI Intermark. Dulu tempat kita di Johnson. Saudara, waktu itu saya melihat banyak pergumulan yang gereja kita hadapi. Bahkan banyak teman-teman meninggalkan kita. Banyak teman-teman meninggalkan pelayanan. Saudara kasih dalam Tuhan. Waktu terus berjalan. Sementara gereja butuh dana. Kontrak sudah harus diperpanjang. Dan gedung bukannya harganya tetap atau menurun, malah naik, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi pergumulan ini begitu berat. Tapi saya melihat saudara kasih dalam Tuhan, pemimpin di tempat ini, gembala di tempat ini, Pak Sipan dan Pak Purba. Mereka takut akan Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan. Mereka cinta Tuhan luar biasa. Justru mereka banyak menabur. Mereka banyak memberi untuk pelayanan di tempat ini. Saudara, terdengar di kuping saya. Gereja GBI Johnson, itu waktu dulu saudara belum pindah ke Intermark. Orang-orang kayanya, pengerjanya, sudah enggak ada. Cuman enggak bilang mungkin rasain. Tapi saudara, saya mau katakan, gereja ini Tuhan yang punya. Pelayanan ini miliknya Tuhan. Kalau gereja pelayanan di tempat ini benar, maka pertolongan Tuhan gak pernah terlambat, saudara kasih dalam Tuhan. Walaupun tidak mudah, singkat cerita, karena naik, kita pindah ke sini, saudara. Dan itu pun penuh dengan pergumulan, kita gak berani dengan tempat yang begitu mewah dan lebih bagus. Tapi puji Tuhan dengan caranya Tuhan, justru harganya ini lebih murah daripada tempat yang lama. Dan yang paling ajaib Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Tuhan kirim burung gagak, Tuhan kirim mana di padang gurun. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ada donatur yang bisa, saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan gerakan untuk bersama-sama bisa membangun tempat ini. Luar biasa, membeli sound system yang baru, luar biasa. Sound system yang lama, udah banyak yang gak terpakai. Itu membutuhkan dana yang cukup banyak Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Belum lagi panti asuhan, kemah Bet Shalom. Ada anak-anak yang harus sekolah, ada yang kuliah, ada yang bekerja di kebun, ada oma, ada opa, dan yang lain-lain. Begitu banyak kebutuhan, ada PK untuk full timer dan lain sebagainya. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, sampai hari ini saya melihat, pemeliharaan Tuhan itu sempurna, penyertaan Tuhan itu ajaib, pertolongan Tuhan, pengkaparan Tuhan, perlindungan Tuhan Yesus Kristus, pembelaan yang dari surga itu turun atas gereja di tempat ini. Puji Tuhan, semua ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi malam hari ini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, jangan ada satupun di antara Bapak Ibu yang takut karena pandemi, karena kesulitan yang hampir 2 tahun di bangsa ini. Krisis, mungkin engkau kehilangan pekerjaan. Saudara, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan Yesus, Dia sanggup menolong saudara dan saya. Yang terpenting, tetap hatimu condong kepada Dia. Dan kita harus peka, maka pertolongan Tuhan itu ajaib dalam hidup kita. Amin. Saudara, di satu desa, ada satu keluarga yang sangat takut Tuhan. Ya, begitu aktif di dalam kegiatan rohani. Katakanlah kepala keluarga ini bernama Pak Udin. Ya. Suatu saat Pak Udin ini ngomong sama istrinya, "Mah,
Papa kepengen mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Papa kepengen melihat wajah Tuhan langsung. Kalau perlu Papa berdoa dan berpuasa supaya Papa mendapatkan pertolongan Tuhan. Selang beberapa bulan kemudian, desa di mana Pak Udin tinggal dilanda banjir yang besar. Terpaksa semua penduduk harus diungsikan. Tinggal keluarga Pak Udin yang belum pergi ke pengungsian. Istrinya datang, "Pak, ayo warga semua sudah pergi ke pengungsian, Pak. Tinggal kita satu keluarga yang belum." "Mah, Papa kan sudah bilang, Papa kepengen Tuhan Yesus sendiri yang menolong Papa. Papa akan terus berdoa di sini sampai Tuhan datang menolong Papa. Udah, Mama saja sama anak-anak pergi ke pengungsian." Pergilah anak dan istrinya ke pengungsian. Selang beberapa lama kemudian, saudara, datanglah tim SAR bersama perahu karetnya dan Pak RT juga datang memanggil-manggil Pak Udin. "Pak Udin, Pak Udin, ayo Pak, pergi ke pengungsian. Karena banjir semakin besar sudah sampai ke leher orang dewasa, Pak." Pak Udin menjawab, "Pak RT, saya percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti datang menolong saya. Pak RT pergi saja, saya akan tetap di sini berdoa. Karena saya percaya Tuhan Yesus akan datang menolong saya." Saudara kasih dalam Tuhan, Pak Udin kebasahan, Pak Udin semakin kedinginan karena banjir semakin besar dan sudah sampai ke atap. Dan Pak Udin naik dengan kedinginan ke atas genteng, saudara kasih dalam Tuhan. Datanglah helikopter bersama dengan tim SAR yang ada. Ya. "Pak Udin, Pak Udin, Pak Udin, ayo naik ke helikopter. Cepat Pak Udin." Pak Udin jawab, "Saya percaya Tuhan Yesus akan menolong saya sendiri. Dia akan datang menolong saya di sini." Banjir semakin besar. Pak Udin kedinginan. Pak Udin tenggelam dan Pak Udin meninggal dunia karena banjir yang ada. Keesokan harinya, malaikat Tuhan membawa Pak Udin bertemu dengan Tuhan Yesus. Pak Udin langsung bertanya, "Tuhan, kenapa waktu di desaku banjir," kata Pak Udin, "Tuhan gak datang menolong saya?" Dengan tersenyum, saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mendengar perkataan daripada Pak Udin. "Aku sudah menampakkan 3 kali kepada kamu," kata Tuhan Yesus. Pak Udin menjawab, "Menampakkan bagaimana Tuhan?" "Pertama, saya menampakkan diri, saya mau menolong engkau lewat istrimu. Kedua, lewat Pak RT dengan perahu karet. Ketiga, lewat helikopter dan tim SAR. Tetapi kamu, hatimu keras, hatimu tegar tengkuk, engkau degil sehingga engkau tidak melihat di mana Tuhan akan menolong engkau." Dengan sedih dan menangislah Pak Udin. Saudara kasih dalam Tuhan, seringkali kita seperti Pak Udin. Kita berharap ya, Tuhan sendiri yang datang memberkati kita. Ya. Kita berharap, kita berpikiran dengan caranya kita sendiri, kita kepingin Tuhan menolong kita, memberkati kita. Sementara Tuhan punya beribu-ribu cara untuk menolong dan memberkati saudara dan saya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus lebih peka lagi, miliki hati yang lemah lembut. Sehingga saudara, kita bisa mendengar suara Tuhan. Sehingga kita bisa melihat pertolongan Tuhan itu dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Justru hati yang keras, hati yang degil, tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Tidak bisa melihat Tuhan mau intervensi
kehidupan saudara dan saya. Saudara kasih dalam Tuhan, terkadang kita pun seringkali mengabaikan pertolongan Tuhan. Ya, di dalam kehidupan kita ini, saudara. Mulai hari ini, marilah setiap kita lebih peka lagi mendengarkan suara Tuhan. Lebih peka lagi, saudara. Ya, belajar untuk lebih rendah hati lagi. Saudara kasih dalam Tuhan. Bangsa Israel pun memiliki hati yang degil. Ya. Hatinya tegar tengkuk. Bangsa Israel itu hatinya keras seperti batu kristal mungkin, ya saya katakan seperti itu. Ya. Sementara tuh pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan, ya. Dan Tuhan janjikan bangsa Israel tanah Kanaan, di mana tanah yang berlimpah susu dan madu. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, bangsa Israel, mereka justru menggerutu, menyalahkan Musa. Saudara kasih dalam Tuhan. Banyak mujizat-mujizat, banyak pertolongan-pertolongan kepada bangsa Israel. Kita akan melihat di dalam Keluaran 14. Ya, di mana Tuhan menolong saat bangsa Israel itu dikejar-kejar oleh Firaun, ya, terbebas dari pasukan tentara Mesir, ya. Terkuaknya saudara kasih dalam Tuhan, air laut Teberau sehingga terbelah menjadi dua bagian. Sehingga bangsa Israel itu bisa menyeberang melewati melewati laut Teberau itu, laut merah itu saudara kasih dalam Tuhan. Dan terhindar dari kejaran tentara Mesir. Keluaran 14 ayat yang ke-21 dan 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Saudara, pertolongan demi pertolongan kepada bangsa Israel itu tak ada habis-habisnya. Selama perjalanan mereka, saudara kasih dalam Tuhan, menyeberangi pegunungan, menyeberangi saudara kasih dalam Tuhan padang gurun, berputar-putar 40 tahun lamanya. Kasut mereka saja nggak rusak. Ya, kasut mereka itu tetap nggak rusak, saudara. Banyak pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, Tuhan memberikan kepada bangsa Israel air yang terpancar dari gunung batu. Ya, Tuhan juga menurunkan roti mana dari surga. Itu luar biasa, saudara. Dan memberikan burung-burung bersayap seperti pasir di laut. Supaya lebih jelas kita akan baca Mazmur 78. Ya. Mazmur 78 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan. Memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Ayat yang ke-24. Menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Ayat yang ke-27. Dia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir di laut. Saudara, ini luar biasa. Pertolongan Tuhan itu kepada bangsa Israel ketika dia dibebaskan dari perbudakan untuk masuk ke tanah perjanjian. Justru gak puas-puasnya. Bangsa Israel ini tegar tengkuk, hatinya keras kepala. Mereka gak bisa bersyukur, mereka gak bisa melihat pertolongan Tuhan. Justru mereka menyalahkan Musa dan memilih tetap berada di Mesir. Keluaran 16 ayat 2 dan 3, demikian firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka,
Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara, ini hati bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang keras kepala, tidak bisa melihat pertolongan Tuhan, malah menyalahkan Musa. Dia ingin kembali ke Mesir untuk menjadi budak. Saudara, luar biasa. Bangsa Israel ini hatinya tuh gak menyadari gitu loh. Bahwa seandainya mereka itu, saudara kasih dalam Tuhan, gak ditolong sama Tuhan, gak mungkin mereka sampai di tanah perjanjian. Ya, justru mereka tuh diizinkan oleh Tuhan untuk berputar-putar di padang gurun kehidupan selama 40 tahun supaya mereka melihat di mana itu semua karena pertolongan Tuhan. Bukan karena kuat gagah mereka, bukan karena mereka punya pengalaman atau hebat. Tetapi Tuhan mau menyatakan di mana semua itu hanya karena pertolongan Tuhan. Bukan kuat dan gagah sehingga mereka bisa tiba di tanah Kanaan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya. Saudara kasih dalam Tuhan. Pertolongan Tuhan itu sangat disayangkan, saudara kasih dalam Tuhan. Bangsa Israel generasi itu, saudara, mereka meninggal di padang gurun. Generasi ini yang tiba di tanah Kanaan itu hanya Kaleb dan Yosua, kata firman Tuhan. Ya. Musa sendiri, saudara, tidak diizinkan untuk menginjak tanah Kanaan. Ya. Musa hanya diizinkan melihat dari kejauhan, kata firman Tuhan. Mari kita lihat Bilangan 32. Bilangan 32. Ayat 11 dan ayat 12. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Ayat 12. Kecuali Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Saudara kasih dalam Tuhan, generasi itu hanya Yosua dan Kaleb, kata firman Tuhan, yang masuk. Tetapi generasi yang selanjutnya mereka bisa masuk ke tanah Kanaan dipimpin oleh Yosua. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan kembali di dalam Ulangan 31 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya, di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, percayalah, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam hidup saudara dan saya. Badai, kesulitan, kesukaran apapun yang sedang saudara dan siapapun sedang hadapi, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan akan memegang saudara dan saya dengan tangan kanannya, memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Jangan kecut, jangan tawar hati, jangan takut menghadapi situasi kondisi ke depan. Dunia berkata apa? Pakar ekonomi mau bilang apa? Asal hidup kita percaya Tuhan Yesus, asal hati kita selalu condong kepada Dia, kita tetap tegang teguh firman Tuhan, hidup berjalan mengandalkan Tuhan Yesus, maka hidupmu akan berhasil dan beruntung. Ada amin saudara? Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 121 ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan. Pertolongan kita itu, kata firman Tuhan, ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi semua langit bumi Tuhan jadikan. Tuhan ciptakan, saudara kasih dalam Tuhan. Dan seisinya termasuk manusia. Saudara, pada saat Tuhan menciptakan manusia pertama, yaitu Adam. Ya, di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-8 saudara bisa melihat, nah
pada saat hari penciptaan, satu hal yang ada di benaknya Tuhan, satu hal mungkin yang ada di pikirannya Tuhan, Adam butuh pendamping hidup. Ya, Adam butuh pendamping hidup, yaitu Tuhan berikan Hawa. Ya, tetapi saudara kasih dalam Tuhan, akhirnya Hawa tergoda, memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, hingga dia telanjang, dia jatuh di dalam dosa, hilanglah kemuliaan Allah, saudara. Dan akhirnya manusia, saudara kasih dalam Tuhan, jatuh di dalam dosa. Saudara, saat manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan menyadari ya, bahwa manusia ini butuh ditolong. Ya. Dan kali ini saudara kasih, tidak ada satupun manusia yang sanggup menjadi penolong sesama manusia, kecuali Tuhan sendiri, saudara. Ya. Inisiatif dari Tuhan untuk menolong manusia saat itu, saudara, untuk menyelamatkan manusia dari dosa, untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan, ya, karena terlempar ke bumi ini, karena mereka kehilangan kemuliaan Allah, karena dosa yang mereka lakukan. Ya. Firman Tuhan katakan kembali diperjelas dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan supaya kepada barang siapa yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kasih Tuhan tak terbatas. Kasih Tuhan tak ada henti-hentinya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia sudah berikan segala-galanya untuk saudara dan saya. Bahkan anaknya sendiri dia berikan untuk kita. Saat kita jatuh di dalam dosa, gak ada yang tolong. Ya, sesama manusia gak bisa tolong. Tuhan berinisiatif untuk menolong kita. Dia serahkan anaknya. Dia mau mati dan bangkit bagi saudara dan saya. Supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mulai malam ini, mulai saat ini saudara kasih dalam Tuhan. Jangan pernah ragukan pertolongan Tuhan. Jangan pernah ragukan Tuhan Yesus Kristus. Dia Immanuel. Dia menyertai saudara dan saya sampai kesudahan zaman. Saudara, kita harus bersyukur. Kita harus berterima kasih. Kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang selalu siap sedia menantikan kita. Tuhan yang selalu terbuka tangannya untuk menolong saudara dan saya. Setiap waktu, setiap saat. Kasihnya itu tidak pernah berubah. Begitu besar kasihnya, saudara. Dia siap menolong saudara dan saya. Bahkan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dia kirim penolong buat saudara dan saya. Dia berikan Roh Kudusnya kepada saudara dan saya. Kita harus bangga punya Tuhan yang hidup. Yang seperti Tuhan Yesus. Kita akan melihat di dalam Yohanes 14. Ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara kasih dalam Tuhan. Bapa di surga yang punya langit dan bumi. Yang memiliki hidup saudara dan saya. Dia kirim penolong. Dia berikan Roh Kudusnya untuk menyertai saudara dan saya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini berkat yang luar biasa Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Saat dia lahir dia berkata, aku akan menyertai engkau. Saat dia mau kembali ke surga dia katakan, aku akan menyertai engkau. Sampai kesudahan zaman, sampai Maranatha, sampai saudara dan saya kembali menghadap dia.
Dia akan selalu menyertai saudara. Dan pertolongannya tidak akan pernah terlambat dalam hidup saudara dan saya. Supaya kita tidak tersesat. Supaya saudara dan saya tidak terhilang. Bapa kirim penolong. Roh Kudusnya diberikan buat saudara dan saya. Haleluya. Firman Tuhan malam ini sampai di sini. Mari kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur punya Tuhan yang selalu menolong. Yang selalu membela. Yang selalu membantu saudara dan saya. Kita bersyukur Tuhan kirim penolong yaitu Roh Kudusnya dalam hidup saudara dan saya. Yang menuntun, yang menyertai, yang menginsapkan, yang menyadarkan saudara dan saya ketika kita berjalan dalam jalan yang salah, jalan yang gelap. Roh Kudus akan memberikan peringatan kepada saudara dan saya. Itulah pertolongan dari Bapa di surga. Haleluya.